Haleluya, kami bersyukur kepada Tuhan yang selamat kami yang hidup. Kami percaya bahwa keselamatan masih kami peroleh sampai pada saat ini bukan karena kekuatan kami, kemampuan kami, melainkan karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul kembali bersatu hati untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih Yesus Kristus, dari hamba-Mu yang jauh dari kesempurnaan, sehingga apapun yang hamba sampaikan dapat memberkati setiap kami semua yang hadir di tempat ini, sehingga kami yang mendengar juga bukan menjadi pendengar yang setia saja, tapi kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku dalam firman Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih Yesus Kristus. Ucap syukur kami kepada tiga orang hadirat yang percaya kita sama-sama katakan amin. Baik, sekali lagi salam. Shalom. Salam. Shalom. Pertama-tama saya bersyukur sekali kepada Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga saya masih diberi kesempatan untuk berada di muka bumi. Itu sebuah anugerah. Yang berikut, terima kasih juga untuk bagian pelayanan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan jujur kemarin saya kaget karena jauh-jauh hari nama saya udah dijadwalkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi mungkin karena kelalaian saya atau kurang melihat informasi, jadi kemarin saya lihat saya digabungin dalam satu grup. Jadi itu namanya grup pelayanan untuk KRA. Kebetulan ada saudara kita Firman, dia gabung saya. Terus saya tanya, saya hari ini kok, saya besok khotbah ya? Dia bilang iya kan. Jadi ya sempat kaget juga sih. Tapi ya puji nama Tuhan, kesempatan itu adalah sebuah berkat untuk menyampaikan berkat kepada orang lain. Amin. Amin. Ya. Baik. Sudah teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudari sudah berkenan bahwa firman Tuhan sudah dijadwalkan. Jadi bukan ini saya yang pilih ya. Jadi 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16 ini bukan saya yang pilih, tapi sudah dijadwalkan atau sudah diwajibkan khotbah hari itu. Dan saya kaget karena khotbah ini bukan topikal tekstual, tapi ini ekspositori dan dalam waktu yang singkat. Jadi saya berpikir gini ya, ya udah nggak apa-apa. Apa yang kita bisa sampaikan, kita sampaikan. Dan untuk bagian pelayanan nanti kalau udah waktunya lama nanti kasih kode ya, biar cepat. Nah, kembali lagi kepada firman Tuhan, bisa lihat di sini dipilih dan diperlengkapi. Baik, mari kita buka bersama-sama di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai yang ke-16. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16. Kita akan baca secara responsorial atau seperti yang sering dikatakan senior kita baca secara berganti. Oke, jadi saya akan baca di perikop dan ayat pertama, dan Bapak Ibu saudara-saudari akan mengikuti ayat selanjutnya. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai yang ke-16. Di bawah perikop tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai jam mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdiri dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ibadah sebenarnya, tetapi ibadah itu berguna dalam
sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca Alkitab. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam menggunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpang menghasilkan penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Benar Tuhan. Amin. Dan sekali lagi saya menyampaikan bahwa 2 hari lalu saya sakit dari diperiksa dan penyakit saya memang luar biasa. Tapi ya tidak apa-apa. Jadi saya tuh kan tadi sempat ikut ibadah dari keluar. Jadi itu saya batuk darah, tapi ya mungkin kesalahan saya sendiri. Jadi kata dokter sih banyak minum air putih dan banyak makan buah. Saya dalam hati berpikir ini makan buah hampir tiap hari, tapi kok kayak gini. Tidak apa-apa. Oke, itu dari saya sendiri. Kembali lagi pada tema dipilih dan diperlengkapi. Melihat latar belakang kitab Timotius, kita harus memperhatikan bahwa penulis kitab Timotius sendiri adalah Paulus. Tema kita tersebut adalah doktrin yang benar dan kesalehan. Tahun penulisan sekitar tahun 62 dan 65 Masehi. Perkiraan seperti itu. Ayat kunci 1 Timotius 1 ayat 5. Lanjut. Tujuan, Paulus mempunyai 3 maksud ketika menulis surat ini. Yang pertama, menasihati Timotius sendiri mengenai kehidupan pribadi dan pelayanannya. Yang kedua, mendorong Timotius untuk mempertahankan kemurnian Injil dan standarnya yang kudus dari pencemaran oleh guru palsu. Yang ketiga, memberikan pengarahan kepada Timotius mengenai berbagai urusan dan persoalan gereja di Efesus. Jadi saya akan jelaskan bahwa ada 3 tujuan Paulus menyampaikan surat kepada Timotius. Jadi ini adalah nubuatan di mana bahwa jemaat di Efesus, mereka ada orang-orang atau guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang seakan-akan mengejarkan hal-hal menurut apa yang mereka ketahui. Mereka tidak mendasarkan ini dengan kebenaran, tetapi mereka menggunakan pikiran mereka untuk mengutamakan apa yang menjadi tujuan mereka tersebut. Nanti kita akan membahas lebih jauh. Yang kedua, mendorong Timotius untuk mempertahankan kemurnian Injil dan standarnya yang kudus dari pencemaran oleh guru palsu. Makanya di kitab tersebut tadi kita sudah lihat bahwa tetap setia, jadilah teladan. Jadilah teladan, bahkan jagalah iman. Ya, lanjut. Oke, kita akan membahas siapakah Timotius. Ya, siapakah Timotius? Timotius adalah seorang yang lahir dari perkawinan campuran. Jadi teman-teman, perkawinan campuran itu adalah perkawinan sinang atau mau dibilang kalau sekarang itu ayahnya Muslim atau bapaknya Kristen. Jadi kalau di zaman itu Timotius ini ayahnya seorang Yunani, ya, dan bukan Yahudi. Ayahnya adalah seorang Yunani. Paulus datang ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, dan ayahnya seorang Yunani. Ayahnya tidak disebutkan. Bahkan sudah beberapa tafsir asli dia tidak dikatakan di situ, tapi mungkin dalam bahasa aslinya tidak ada. Dan saya percaya bahwa senior-senior kita di sini sudah mempelajarinya lebih jauh lagi tentang ayah Timotius. Dan di sini Timotius telah dididik akan kitab suci oleh ibunya
namanya ibu Timotius ini adalah Eunike. Dan neneknya bernama Lois. Dalam kitab 2 Timotius 1 ayat ini dikatakan bahwa sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Artinya bahwa pertobatan mereka ini pasti ada penelitian di mana Paulus sebelumnya. Jadi pertobatan nenek Lois sama ibu Timotius, sehingga berdasarkan daerah Timotius ini, daerah ibunya Timotius ini adalah seorang Yahudi, berarti dia udah mengenal akan Allah sebenarnya itu. Nah, sehingga dia mempelajari kepada Timotius. Amin. Amin. Sehingga Timotius ini mengenal akan kebenaran itu, dan dia katakan bahwa dari kecil dia udah mengenal bahwa anak itu tulus ikhlas. Bahkan ada beberapa tafsir juga mengatakan bahwa Timotius itu di usia 15 itu diantar oleh Paulus. Beberapa tafsir. Nah, bahkan saya berpikir kalau umur 15 itu, kalau di posisi saya waktu saya di kampung itu lagi main kelereng gitu. Itu lagi main kelereng kalau usia 15. Nah, tapi di sini Paulus menggunakan kesempatan itu, dan Paulus melihat bahwa Timotius ini benar-benar orang yang takut akan Tuhan, kemudian yang saleh. Nah, sehingga perjalanan Paulus kepada apa? Laodikia. Di Laodikia pada saat itu dikatakan bahwa dia menyeberang. Di situ dia memberikan kesempatan atau memberikan surat kepada Timotius untuk menyampaikan hal tersebut kepada jemaat Efesus. Dan Timotius ini memiliki arti. Jadi bukan sekadar nama-namanya doang. Jadi arti nama Timotius ini adalah menghormati atau memuliakan Allah. Timotius adalah seorang pengundi dan gembala. Kenapa dikatakan gembala? Nanti ada pada saat pembahasannya. Oke, lanjut. Ya, berbicara tentang Paulus, kita akan bahas tentang Paulus juga. Jadi Paulus ini adalah kalau secara pribadi kita sulit melebih-lebihkan pengaruh Rasul Paulus. Nah, karena dia adalah seorang penjajah Kristen pada saat itu. Maksudnya dia tidak suka orang-orang Kristen pada saat itu. Tapi karena Allah sendiri dalam perantara Roh Kudus yang datang kepadanya, sehingga dia bertobat. Dikatakan bahwa dia buta. Jadi tulisan-tulisan yang menginspirasi adalah bagian besar daripada dia berbagai. Dan Paulus aman untuk berkata bahwa Paulus tetap adalah salah satu penulis yang tulisnya paling banyak dibaca dalam sejarah manusia. Lanjut, perubahan yang tiba-tiba dari seorang penganiaya besar orang Kristen menjadi salah satu pendukung terbesar Kristen tentu telah membentuk sejarah gereja Kristen Mula, namun aslinya adalah Paulus. Jadi nama yang diambil dari bahasa Ibrani, tetapi setelah Paulus mengambil nama dari dalam bahasa Yunani. Artinya pertama itu namanya Saulus. Pada saat dia masih menjajah, bahkan dia lebih kayak tidak suka orang Kristen, namanya disebut Saulus. Tapi pada saat dia dipanggil, dia diurapi Allah, dia namanya diganti menjadi Paulus. Ada nama Paulus? Ada. Enggak ada urapi. Amin. Ada. So, dia berasal dari suku Benyamin dan dia juga memiliki kewarganegaraan Roma. Artinya dia kewarganegaraan Roma. Bahkan dia juga pada saat itu sebagai prajurit yang tidak menyukai orang Kristen. Tapi kuasa Allah sendiri mengubah atau menangkap secara pribadi bahwa ini harus diutus, masa ini dipakai di luar biasa. Bahkan kalau saat-saat kita melihat dari setiap perjanjian lama bahkan perjanjian baru, itu dikatakan bahwa orang-orang seperti ini yang dipakai Tuhan. Oke, lanjut. Kalau kita akan masuk di dalam pembahasan ini, jadi tadi itu sekedar cover doang untuk memperkenalkan kita tentang latar belakang yang sebenarnya. Di sini kita akan menggali lebih dalam lagi, di mana tema di sini adalah peringatan yang sungguh-sungguh mengenai ajaran sesat dalam ayat 1 sampai yang kelima. Nah, jadi saya menyampaikan firman ini, jujur saya kan lahir tahun 2000-an, ya. Secara pribadi saya lahir tahun 2000-an, dan saya tidak mampu mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran ini tanpa mendasari hal kebenaran tersebut dengan bukti yang ada. Maka saya kasih di sini adalah Matthew Henry. Dia adalah seorang pendeta gereja Presbyterian di Inggris, terkenal karena karya berupa komentar Alkitab. Jadi saya mendasari, jadi berdasarkan tafsirannya juga saya kaitkan dengan kebenaran firman yang dikasih kepada saya untuk menyampaikan kepada saudara-saudara, supaya kita juga sama-sama mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Oke, lanjut. Peringatan yang sungguh-sungguh mengenai ajaran sesat di ayat 1 sampai 5. Ayat yang pertama. Tetapi roh
dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad dari iman. Nah, murtad ini kita garis bawahi, ya. Murtad ini adalah orang yang berpaling dari, orang yang berpindah daripada Allah. Artinya mereka itu tidak percaya Allah, mereka tidak mengakui bahwa Allah itu adalah juru selamat yang hidup. Bahkan sampai sekarang pun murtad ini sering kita dengar, dan bahkan keluarga kita pun pasti ada yang murtad. Percaya. Terus Matthew Henry dalam tafsirnya dikatakan bahwa roh, tetapi roh, kita fokus di roh ya. Tetapi roh yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah dalam perjanjian lama atau roh di dalam nabi-nabi perjanjian baru. Jadi roh itu ada dua, roh jahat, roh baik. Pokoknya dijelaskan semua dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, itu udah penentuan hal itu. Nah terus keduanya ini baik nubuat Tuhan mengenai antikristus maupun nubuat Tuhan mengenai Kristus berasal dari roh. Roh di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru berbicara dengan jelas mengenai kemutatan umum dari iman kepada Kristus dan ibadah yang sejati kepada Allah. Hal ini terjadi di mana? Di waktu-waktu kemudian. Ayat selanjutnya dikatakan bahwa di waktu-waktu kemudian. Waktu-waktu kemudian Paulus menyampaikan itu kepada Timotius untuk menyampaikan lagi kepada Efesus dari tahun-tahun sebelumnya sampai pada saat ini. Benar tidak? Tidak. Benar kan? Ada yang murtad nggak di era sekarang? Ada kan, banyak kan? Jadi emang Tuhan itu luar biasa. Dia memberikan perantara kayak seperti apa ya, nubuat-nubuat untuk menyampaikan hal yang dia maksudkan, walaupun dia tidak secara langsung menyampaikan ya. Kalau kita berbicara tentang Kristus, mungkin dia harus menyampaikan secara langsung. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Tapi di sini juga saya mengambil kesimpulan bahwa di waktu-waktu kemudian selama masa penyelenggaraan Kristen, saya masa-masa ini disebut waktu-waktu kemudian. Emang saya waktu-waktu kemudian. Artinya kemudian yang dimaksudkan Rasul Paulus hari ini juga, gitu. Jadi hari ini juga maksudnya hal itu kalau tidak disampaikan akan terjadi. Makanya kebenaran ini harus disampaikan, terus disampaikan agar orang-orang percaya. Amin. Baik, lanjut. Terus di ayat selanjutnya itu ada orang-orang yang akan murtad dari iman. Jadi kita masih fokus di ayat 1 ya. Makanya saya bilang ekspositori ini kalau waktu singkat ini agak lama ya, tapi nggak apa-apa. Dan saya juga adalah orang-orang yang belajar. Jadi nanti kalau Bapak Ibu saudara-saudari mengenai nanti secara terbaik. Jadi ada orang yang akan murtad dari iman. Nah, menurut Matthew Henry atau akan ada yang mundur. Jadi murtad ini adalah akan mundur. Kemurtadan ini berbicara tentang orang yang tidak percaya dan dia itu meragukan Tuhan. Dia tidak yakin bahwa Allah itu juru selamat atau Yesus itu juru selamat, itu mundur. Nah, setelah itu sebagian orang, tidak semuanya, sebab di waktu-waktu yang paling buruk sekalipun Allah tetap memiliki suatu sisa menurut dia dan kasih karunia. Artinya begitu banyak orang yang murtad atau sekalipun banyak orang yang tidak percaya kepada Allah, tapi ada di mana sisa-sisa yang Tuhan sempat berikan kesempatan kepada mereka, atau ada orang lain yang percaya kepada Yesus Kristus. Lanjut, mereka akan murtad dari iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Bisa kita lihat dalam Yudas 1 ayat 3. Salah satu cowok bisa membacanya. Yudas 1 ayat 3. Yudas 1 ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi apa yang disampaikan benar-benar nyata. Dan sebenarnya saya juga mau menjelaskan bahwa yang disampaikan Paulus ini Timotius, bahkan kalau Timotius ini adalah surat-surat pastoral. Surat-surat pastoral ada yang tahu kan? Jadi surat pastoral itu tentang surat penginjilan atau pengembelaan. Bahkan di Titus pun itu masih termasuk dalam surat-surat pengembelaan atau penginjilan. Oke, di poin yang ketiga, lalu mereka mengikuti roh penyesat. Bukan poinnya, ayat selanjutnya. Lalu mereka mengikuti roh penyesat. Jadi ada roh penyesat pada saat itu, di mana maksud Paulus kepada Timotius untuk menyampaikan hal ini di jemaat pada saat itu. Roh penyesat, kuatkan imanmu. Bahkan di apa? Disuruh
Timotius untuk apa? Jadilah teladan. Karena apa yang Timotius sampaikan, apa yang Timotius beritakan, kalau tidak disertakan dengan perbuatan, nol. Tadi katakan bahwa kalau mereka memiliki roh penyesat, sehingga apa? Murtad, kembali kepada murtad atau tidak percaya, ya? Tidak percaya Yesus. Amin. Oke, lanjut. Oke, baru di ayat kedua. Ayat 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap. Memakai cap. Jadi memakai cap mereka. Kenapa saya kasih warna di situ? Karena saya menjelaskan bahwa memakai cap. Cap ya. Dalam tafsiran Sabda Indonesia 2014 itu Bapak, ajaran itu berasal dari pembohong-pembohong yang hanya berpura-pura sebagai orang baik, sehingga kata cap sendiri menggambarkan bahwa hati nurani mereka sudah membantu. Artinya keras. Nah, mereka udah dihasut, mereka udah dipengaruhi, mereka udah didoktrin dengan hal-hal yang tidak bersangkutan dengan kebenaran yang dia sampaikan. Inilah yang menjadi tujuan Paulus untuk menyampaikan hal tersebut kepada Timotius agar Timotius sampaikan. Yang berikut, sehingga mereka tidak bisa lagi membenarkan apakah perbuatan mereka salah atau benar. Jadi cap atau stempel ya, artinya udah di metrekan atau ditandai. Jadi mereka tuh tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik. Mereka harus mengikuti apa yang menjadi kemauan mereka sendiri. Maka mereka tidak berpihak kepada siapa-siapa. Selanjutnya, Matius itu juga menyatakan bahwa yaitu orang-orang yang benar telah kehilangan asas-asas utama. Asas utama artinya kebenaran-kebenaran yang iya dan sah ini telah hilang daripada mereka. Jika hati nurani orang sudah disesatkan, maka mereka tidak akan pernah mampu mempertahankan kuasa untuk melakukan kebaikan bagi orang banyak. Artinya apa? Kalau cap ini masih ada pada orang tersebut dan tidak diselamatkan atau tidak dibebaskan, maka orang tersebut akan seperti itu. Mereka tidak akan percaya akan kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan mereka lebih fokus kepada hal-hal yang menuju pada dosa. Oke, lanjut. Ayat yang ketiga. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan, melarang orang makan makanan yang diterang Allah supaya dengan mengucapkan syukur dimakan oleh orang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Nah, larangan ini mereka melarang supaya dikatakan Paulus sebelumnya bahwa akan ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang melarang orang-orang pada saat itu untuk apa? Menikmati hidangan, menikmati makanan yang diciptakan oleh Allah sendiri. Kalau kita melihat jauh kembali di Kejadian, pada mulanya apa? Allah. Pada mulanya Allah menciptakan, bahkan semuanya diciptakan Allah. Nanti kita akan jelasin lebih jauh lagi. Sehingga Rasul Paulus mengambil kesempatan untuk menguraikan ajaran mengenai kebaptisan yang kita nikmati bahwa Injil mengenai manfaat ciptaan Allah yang baik, manfaat ciptaan Allah yang baik. Artinya semua yang diciptakan Allah itu baik, sehingga kita menikmati. Asalkan apa? Penuh ucapan syukur. Lanjut. Nah, Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Kenapa saya ngambil seperti ini? Karena ada hubungannya dengan larangan yang tadi. Ya, ada hubungannya dengan larangan tadi. Karena apa? Pada saat itu ada pemimpin bernama Cornelius. Bukan Cornelius baru ya. Tapi ada pemimpin bernama Cornelius. Jadi Cornelius ini juga takut akan Allah. Dia juga berpegang teguh pada kebenaran. Nah, tapi pada saat itu dalam perantaraan Tuhan melalui Roh Kudus menyampaikan kepada Cornelius ini bahwa engkau pergi ke Yope dan jemputlah Simon yang disebut Petrus. Simon yang disebut Petrus. Nah, maka diutus 3 orang ini pergi. Dan pada saat perjalanan mereka sekitar pukul 12 ya. Di situ dikatakan pukul 12 dan Rasul 10 itu. Nanti teman-teman bisa baca. Nah, di sana tuh Simon Petrus juga berdoa, naik di atas rumah dan dia berdoa lah. Pokoknya dia berdoa minta pertolongan apa, karena dia tidak punya makanan. Tapi Tuhan memberikan makanan pada saat itu. Nah, yang ada tuh burung, hewan-hewan yang berkuku belah, ya kan? Nah, kalau kita kaitkan dengan perjanjian lama, hal ini dilarang oleh hukum Taurat. Ya kan? Hal ini dilarang hukum Taurat. Tetapi dikatakan kembali bahwa kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepada siapa? Simon. Apa yang dinyatakan hal oleh Allah tidak boleh
menghormati hak. Nah, sehingga larangan-larangan ini yang disampaikan Paulus kepada Timotius, bahwa mereka guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang berkata bahwa itu tidak benar. Karena apa? Kalau mereka membiarkan hal tersebut, ya, kalau mereka membiarkan hal tersebut, orang akan percaya kepada kebenaran sendiri. Kenapa? Mereka mengucap syukur melalui Sang Pencipta yang menciptakan semuanya. Nah, tapi mereka melarang ini, dan ini adalah muatan Paulus kepada Timotius untuk sampai kepada jemaat di Efesus. Lanjut. Ayat 4 dan 5. Karena semua yang diterang hal itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram. Dia diterima yang bersyukur. Sebab semuanya itu dituliskan oleh Tuhan Allah oleh doa. Oke, lanjut lagi. Waktu ya, oke. Jadi dari awal sudah bilang kan, saya juga kaget loh. Pasti kasih kesempatan untuk menyampaikan khotbah ini kan. Oke. Jadi ayat ini dengan jelas membebaskan umat Tuhan dari semua perbedaan makanan yang ditentukan oleh Allah. Di dalam Keluaran 20 itu kan dikatakan harus berkata tuh apalah pokoknya kayak jangan. Nah, tetapi maksud dari Paulus kepada orang-orang di Efesus ini melalui Timotius bahwa apapun yang disampaikan guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, janganlah engkau percaya, tetapi berpegang teguh pada kebenaran. Karena Timotius ini adalah seorang yang dianggap anak oleh Paulus. Sehingga apa? Paulus mengatakan kepada Timotius untuk tetap kuat dalam Tuhan, tetap kuat dalam iman. Apapun goncangan yang kamu hadapi, kamu tetap sampaikan kebenaran itu kepada orang-orang tersebut, dan biarlah mereka mengikuti apa yang kamu sampaikan, sehingga mereka juga memperoleh keselamatan. Oke, lanjut. Kita cepat tadi. Nasihat untuk beribadah dan nasihat untuk saudara-saudara yang di sini saya akan jelasin sedikit, karena yang ada sedikit yang harus kita tahu bersama bahwa ya tenang. Dengan selalu mengingat hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi pelayan Kristus yang baik, mendidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Kita lihat situ, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Jadi di sini saya ada dalam bentuk hupotimia. Jadi hupotimia ini mungkin saudara-saudara tahu sih. Hupotimia ini adalah kata psikologi yang dimana merefleksikan pikiran kita seakan-akan perasaan yang terkurung atau lebih kepada ini benar-benar sungguh Paulus sampaikan. Paulus sampaikan kepada Timotius. Sehingga dikatakan bahwa dalam tafsiran Metsusen dikatakan bahwa perhatikan kelembutan yang digunakan Paulus untuk mendesak Timotius agar memperbaiki anggota gereja. Nah, artinya di dalam Timotius 5 ayat 1 sampai 5 itu di situ dikatakan bahwa ada janda-janda, ada bapak-bapak, orang tua. Disampaikan itu dengan kelembutan, disampaikan itu dengan caramu yang baik, sehingga kamu dikatakan pelayan Kristus yang baik. Artinya jangan sampaikan tuh kayak seolah-olah kamu udah jadi seorang pemimpin atau seorang yang dipakai Tuhan, terus kamu sampaikan berdasarkan diri kamu. Nah, itu tidak boleh, itu dilarang. Lanjut saja, yang telah kau itu selama ini adalah sebuah presentatif indikatif atau lebih dikenal tentang hal yang sudah diketahui. Ya, dalam mengikuti, artinya dia pernah lakukan itu yang disampaikan oleh Paulus. Yang kedua, dalam menyelidiki dengan seksama. Jadi hal-hal seperti, jadi pribadi Timotius ini sudah melakukan yang pribadi Timotius ini sudah mengikuti Paulus, sehingga Paulus sampaikan hal tersebut kepada Timotius untuk Timotius ini sampaikan kepada orang-orang di Efesus. Dan bukan saja menyampaikan berdasarkan apa yang menjadi keinginannya, tetapi berdasarkan menurut perintah Paulus. Nanti di ayat selanjutnya ada penegasan. Oke, lanjut. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah takhayul dan menyelidiki dua itu. Jadi takhayul ini kalau dalam bahasa Inggris ada tiga sesuatu, yaitu takhayul, sesuatu yang hanya ada dalam kali. Jadi kalau di daerah saya, kalau di Alor orang bilang suami. Ya mungkin di Batam, di Medan atau di Nias mungkin ada hal tersebut. Jadi takhayul itu saya katakan kayak hal yang tidak tentara, hal yang hanya sekedar dongeng. Dan masih di kampung-kampung masih percaya hal itu. Dan ini dilarang Paulus. Paulus menyampaikan kepada Timotius untuk sampaikan kepada jemaat di Efesus bahwa jangan percaya hal itu tidak benar. Percayalah kepada kebenaran, percayalah kepada apa yang saya sampaikan. Jadi maksud Paulus itu supaya jemaat di Efesus itu pikiran mereka terbuka, jangan kepada suanggina, apalagi ya, setan, iblis lah pokoknya.
Jadi seperti ini, gambarnya seperti ini, bukannya seram. Oke, jadi kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti tetapi sebenarnya tidak ada atau tidak sakti. Artinya hal yang dianggap sakti pada saat itu sebenarnya tidak ada dan benar-benar itu gimana ya, mau dibilang kayak itu cuma halusinasi doang. Nah, ini yang masih dipakai oleh orang-orang Efesus sehingga itu dilarang Paulus. Terus menurut Almarhum Margaret Mead, seorang aktor menyatakan bahwa hal mencerminkan besarnya hubungan kita agar harapan kita terwujud atau agar hal belum tidak terjadi. Artinya apa? Halusinasi kita tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Hal yang kita anggap benar, terus akan-akan kayak, ini pohon ini kok kasih saya kekuatan, gitu kan? Kok ini baik ya, saya pegang sesuatu ini. Jimat atau kekuatan supranatural dari mana lah pokoknya. Oke, lanjut. Dan hal itu dilarang Tuhan. Lanjut. Oh, terlalu naik ya. Naik. Jadi latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Jadi ibadah itu kalau dalam bahasa Latin itu artinya latria, dari bahasa Yunani ya. Latria yang digunakan dalam teologi Katolik Timur dan Katolik Roma dengan arti adorasi. Ibadah yang artinya kayak ibadah atau penyembahan kepada ketunggalan. Artinya lebih ke orang yang disembah. Jadi ibadah itu bukan sekadar hal yang diapresiasi, tapi itu benar-benar kita fokus kepada Sang Pencipta, bahkan orang yang kita anggap sebagai dewa. Tapi di sini dikatakan bukan dikatakan dewa, tapi Tuhan yang disembah. Sehingga kenapa dikatakan seperti itu? Karena Paulus ingin supaya Timotius ini sekalipun dia mengetahui apa yang sudah dimaksudkan Paulus, bahkan apa yang menjadi tanggung jawabnya, dia juga jangan seolah-olah menganggap remeh hal ini. Dia juga harus beribadah, latih dirinya. Nah, seakan-akan kayak saya yang sampai ke firman Tuhan, saya sampai ke firman Tuhan di sini, tapi kalau saya tidak melakukan, nah itu sama aja. Jadi artinya Timotius ini Paulus menguatkan dia agar hal yang dilakukan itu kembali kepada dirinya, mencerminkan dirinya sendiri. Jadi latihlah dirimu beribadah. Oke, lanjut. Ayat 9. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Jadi ini bisa menjadi bagian dari ayat 1 Timotius 4 ayat 8 yang cerita pada ayat 10. Paulus sering menggunakan frasa. Jadi frasa ini kayak gabungan dua kata yang sama, ya, yang sama. Seperti kata Yesus, amin, artinya benar. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Apa yang disampaikan Paulus ini memang benar. Lakukanlah supaya hal tersebut dilakukan oleh jemaat di Efesus. Dan jangan satupun yang tidak dilakukan. Artinya pada saat itu Paulus sampaikan ini bukan kepada jemaat Efesus, tapi seluruh orang Kristen pada saat itu. Amen. Ajaran demikian Paulus percaya dan diterima, artinya diterapkan oleh semua orang Kristen. Jadi bukan kepada jemaat Efesus saja, bukan. Amin. Kalau kepada jemaat Efesus saja, mungkin kita juga. Oke, lanjut. Ayat 10 dan 11. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh harapan kita kepada Allah yang hidup. Paulus juga menegaskan kepada Timotius bahwa kita harus berjuang, kita harus giat, artinya kita harus benar-benar tekun. Kita harus benar-benar orang-orang yang beribadah harus berjerih payah dan bersiap untuk menghadapi perlawanan. Perlawanan di sini saya garis di bawah ini. Dalam Efesus 6 ayat 12 itu perlawanan. Kalau orang yang sungguh-sungguh dia menginjil atau dia menyimpan kebenaran, pasti perlawanan ini berat. Bukan hanya kepada manusia yang tidak menyukai atau tetangga kita yang tidak menyukai akan apa yang kita lakukan. Tetapi Paulus juga menyarankan kepada Timotius untuk tetap percaya, beribadah, terus berjuang. Karena yang dilawan adalah apa? Dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penguasa dunia yang dilakukan melawan roh jahat. Pokoknya semua ini dilawan. Artinya kayak hal-hal yang tidak suka akan kebenaran, mereka yang tidak suka akan Injil pasti mengganggu. Jadi ini direspon terus nih, diberitahu sama Oke, lanjut. Nah, di ayat 11 ini juga Rasul Paulus juga memberikan sebuah nasihat kepada Timotius. Beritahulah dan ajarkanlah semuanya. Artinya disampaikan Paulus itu disampaikan semua. Ini yang telah ajarkan oleh Rasul Paulus Timotius. Pemerintah kepada mereka untuk melatih diri mereka beribadah, ajarkan mereka kegunaan ibadah dan katakanlah bahwa jika mereka melayani Allah, maka mereka melayani seperti ibadah yang pasti akan menyelamatkan mereka. Artinya apa?
Setiap ada ajaran-ajaran sesat, setiap ada ajaran-ajaran palsu, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, Timotius ini disampaikan oleh Paulus terlebih dahulu bahwa yang disampaikan ini benar, lakukanlah, sampaikan kepada mereka. Jadi tujuannya untuk apa? Membawa jemaat kepada kebenaran. Oke, lanjut. Ayat 12. Lama ya? Bentar lagi ya, ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Berbicara tentang engkau rendah, engkau muda. Yang seperti kita kembali ke pembahasan awal bahwa Timotius ini seorang yang muda ya, seorang yang muda yang diajak dalam atau tema sekerja Paulus. Ya, Paulus sudah mengajak Timotius ini untuk bekerja sama atau menjadi teman paling baik lah untuk menyampaikan kebenaran ini. Bahkan dimanapun tempat Paulus pergi juga si Timotius ikut terus. Amin. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, yaitu janganlah memberikan kesempatan kepada siapapun untuk menganggap rendah kemudahan. Ini tafsiran dari netizen. Kemudahan orang muda tidak akan dianggap rendah jika tidak membuat dirinya sendiri rendah oleh kesia-siaan dan perbuatan yang muda. Artinya orang muda dianggap dewasa kalau dia melakukan hal yang benar-benar mencerminkan dirinya itu dewasa. Dan kedewasaan itu tidak membandingkan usia atau tidak disamakan dengan usia. Usia 70 80 bulan juga kadang dia kayak anak. Usia 30 40 kadang dia kayak anak. Tapi di sini Paulus menekankan kepada Timotius untuk menjadi pribadi itu jangan biasakan dirimu kayak orang kamu muda jadi kamu biasa-biasa, enggak. Diajarkan untuk kuat dan lakukanlah kebenaran itu. Nah, sampaikan terus dan berjiwa yang berjiwa kepemimpinan. Oke, lanjut. Ayat 13. Rasul Paulus memerintah Timotius untuk belajar dengan rajin. Jadi dikatakan di ayat 13 bahwa sampai aku datang pertemuan dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan di dalam mengajar. Nah, artinya bukan berarti Rasul Paulus tidak ada bersama-sama dengan dia. Jadi dia tidak lakukan. Gitu. Artinya yang dia sampaikan ini terus lakukan sampai aku tuh datang. Nah, makanya dalam versi itu dikatakan bahwa meskipun Timotius memiliki karunia yang luar biasa, namun dia harus tetap menggunakan cara-cara yang biasa. Atau ayat itu dapat juga diartikan sebagai pembacaan kitab-kitab suci di hadapan jemaat. Nah, artinya dia jangan lalai, dia menerima tanggung jawab itu sudah dia lakukan, dia juga harus melatih dirinya. Rajinlah membaca kitab itu, rajinlah ibadah, semuanya disampaikan oleh Paulus. Nah, terus ayat yang selanjutnya itu juga membaca dan menasihati. Jangan sekadar membaca tapi juga menyampaikan. Amin. Amin. Bagus. Oke, jadi bukan sekadar membaca tapi dia juga menyampaikan. Dengan menyampaikan apa? Kebenaran itu akan terus berjalan. Oke, lanjut. Next. Ayat 14. Rasul Paulus memerintah Timotius untuk waspada agar jangan lalai. Jadi jangan lalai di sini ayat 14 kan ayat 14, 15, 16 ya. Karena waktu juga saya simpulkan saja. Jadi ayat 14, 15 Rasul Paulus juga memberi kesimpulan bahwa kamu akan ditumpang tangan oleh penatua-penatua. Artinya ketika kepemimpinanmu kamu sudah melayani di sana, kamu sudah menasihati orang banyak, kamu dianggap seperti pendeta atau pemimpin, akan ada tumpang tangan dari penatua. Tapi sebelumnya Timotius sudah ditumpang tangan oleh Paulus, dan dia mendapat perlindungan. Nah, maka yang kedua kalinya tumpang tangan oleh penatua berarti adalah jabatan, adalah anugerah yang harus Timotius lakukan. Dan ini dikatakan jangan lalai. Kenapa dikatakan jangan lalai? Artinya kelalaian itu akan membuat Tuhan jauh dari pribadi Timotius. Karena apa? Allah membutuhkan. Karena Tuhan itu membutuhkan orang yang takut akan Dia, yang berseru terus kepada-Nya. Oke, kesimpulan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memintakan perkataan kebenaran itu. Sebagai sedang dalam 2022 saran itu sangat penting bagi semua umat Kristen. Saudara dosen di ilmu Allah mau bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian kita manusia punya Allah yang terlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan juga Paulus juga mengajar kepada Timotius anaknya yang terkasih bahwa dari hati yang mengasihi yang ini Timotius teguh dalam rumahnya dan memimpin orang percaya lainnya dengan baik. Timotius tampak memang benar saja, kita harus mencontoh teladan. Amin. Next.
Oke, saya ingin kita baca, kita semua baca sama-sama ini dalam hitungan 1, 2, dan 3. Dan saya bilang kalau IGSM pasti bisa, teman-teman dan bapak ibu saudara jauh lebih baik. IGSM punya semangat, oke ya? Sepakat? Oke, Pak. IGSM pasti bisa. IGSM harus semangat. Lagi, IGSM pasti bisa. IGSM akan punya semangat. Oke. Jadi saya sudah sediakan satu kata sama teman-teman. Jadi dalam ilustrasi ini saya pakai cara bukan sulap ya, bukan sulap. Tapi ini saya menggunakan ilustrasi untuk memotivasi pribadi kita. Jadi saya mau katakan kepada bapak ibu saudara, kertas ini bisa masuk dalam leher kita. Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, coba salah satu maju di sini cowok. Oke, ya ini maju. Telan. Oke ya. Jadi ini ya Nudi. Jadi saya punya kertas. Percaya nggak kalau kertas ini bisa ada di dalam leher ya Nudi? Percaya. Percaya ya? Percaya. Ada yang percaya. Oke, dalam ilustrasi ini kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan bahwa tadi ada Timotius dan Paulus. Ini adalah gunting. Ayo Jangan depresi. Dan Timotius ini adalah pribadi yang polos, pribadi yang putih, pribadi yang tahu bahasa, bahasa noda atau dia dididik dengan baik. Dididik dengan baik dan pasti semua orang tidak akan percaya bahwa dia akan menjadi pemimpin yang hebat. Bahkan dia akan menyampaikan firman Tuhan. Tetapi percayalah bahwa Paulus datang dan mengajarkan dia. Paulus memberikan dia aturan-aturan. Paulus juga mengajarkan dia tentang kebenaran-kebenaran yang harus dia sampaikan. Paulus terus mendidik dia, ya. Bahkan Paulus bilang apa? Rajinlah ibadah. Bahkan di situ juga dikatakan bahwa Timotius itu sakit, ya. Timotius itu sakit. Dia ada gangguan pencernaan, tapi tetap apa? Tetap takut akan Tuhan terus. Di situ. Nah, dan memang tidak mungkin orang semua menganggap bahwa Timotius itu rendah, jadi Paulus tetap gak apa. Jangan menganggap dirimu rendah, tapi jadi artinya bahwa sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia akan mungkin bagi Tuhan. Nah, dari sini kita belajar dari kertas putih ini yang tadinya cuma kecil, ya. Mau dibilang kayak sesuatu yang tak bisa masuk dalam Tenggorokan. Nah, jadi ini Yanudi. Iya. Yanudi. Jadi Injil itu diberitakan dari seorang yang muda, ya. Dan seorang yang muda menjadi Putus. Jadi seperti itu, amin. Amin. Kita satu ilustrasi supaya teman-teman itu semangat waktu itu seperti itu. Oke, demikian teman-teman itu pada hari ini. Hal positif yang kita ambil adalah bukan usia yang menjadi tanda tanya untuk menyampaikan kebenaran, tapi bagaimana dari hati kita menerima panggilan kita untuk melayani. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di mana kami telah menyampaikan kebenaran firman-Mu dan kami percaya bahwa kami sudah menyampaikan kami mengerti dan kita dalam hati kami sehingga kami juga mau menjadi pribadi yang melayani dan terus takut akan Engkau berdasarkan kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih Yesus Kristus. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam. Haleluya, ya percaya kita sama-sama katakan. Amin. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Setiap firman Tuhan ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehingga kita tidak hanya menjadi seorang pendengar, tapi menjadi seorang pelaku setiap kebenaran firman Tuhan. Baik, pada saat ini tiba saatnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon untuk berdiri.
bersama semua orang kudus di segala zaman, abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Saat ini tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan pada Tuhan. Pada petugas dipersilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, terima kasih atas berkat-Mu dari hari hingga hari ini. Sekarang tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kasihlah kami yang memberi maupun yang tidak memberi. Dan kami juga berdoa agar persembahan ini bisa berkenan bagi-Mu. Haleluya. Amin. Untuk mengumpulkan persembahan kita, mari kami ikan pujian kecaplah dan lihatlah. menyebutkan ke-10 firman. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita sama-sama mengucapkan ke-10 firman demikian. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat Tuhan. Hormati ayah-ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina,
Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau apa yang menjadi milik sesamamu. Silakan untuk duduk kembali. Tentu saja kita akan menyampaikan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kepada petugas dipersilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, mulai dari awal kami mulai ibadah ini, pertengahan hingga sebentar lagi berakhirnya Tuhan. Engkau telah ada bersama-sama dengan kami. Kami sadari Tuhan itu semuanya bukan karena hebatnya kami, melainkan karena kekuatan Tuhan dan kasih Tuhan dari setiap kehidupan kami. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan di mana kami telah memuji dan menyembah nama-Mu, bahkan mendengar daripada firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah apapun yang kami lakukan pada saat ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang dimana kami sedang berdiri di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Kami berdoa buat kesehatan setiap bangsa kami yang masih dilanda oleh pandemi Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kami pemulihan dan memberikan kami kesembuhan bagi setiap orang yang mengalami dampak daripada pandemi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kejadian yang terjadi di bangsa dan negara kami, bencana alam, kerusuhan dan sebagainya Tuhan, kami serahkan di tangan kasihan Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk sponsor kami yaitu PT Santosa ASI. Kiranya Tuhan terus berkarya atas PT ini Tuhan. Kami berdoa untuk direktur utama, komisaris, manajer dan pegawai-pegawai yang bekerja di dalamnya Tuhan. Kau berikan kesehatan, Kau jaga keluarga, Kau berikan damai sejahtera kepada mereka semua. Kami berdoa untuk PT TBS, PT Karya Tusindo, kemudian Santosa ASI dan PT Rio ASI Jaya. Kiranya PT ini dapat bersatu dan berkolaborasi supaya terus menunjang pelayanan Santosa ASI Ministry. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk STT IKSM Santosa ASI. Kami berdoa untuk para dosen, sesti, staf, akademika. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kesehatan, memberikan semangat untuk melakukan setiap pekerjaan di STT IKSM Santosa ASI Tuhan. Kami juga berdoa untuk mahasiswa semester 8 yang dalam persiapan wisuda, semester 7 yang sedang menyusun skripsi, semester 5, semester 3, dan semester 1. Ya Tuhan yang memberikan kesehatan, memberikan semangat, dan tetap teguh di dalam panggilannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk program-program yang direncanakan di STT ini Tuhan, yaitu PAUD, dan terlebih juga Tuhan kami berdoa untuk komunitas-komunitas yang ada di STT IKSM Santosa ASI. Saya juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga, dosen dan mahasiswa dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati, kiranya terus menjaga, memberikan damai sejahtera kepada mereka Tuhan. Bapa di surga, adalah setiap doa kami ini Tuhan. Kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari sama-sama menyebut doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk doksologi dan doa berkat saya serahkan kepada Pak Wi.
Allah dalam seluruh kehidupanmu, dan lakukanlah firman Tuhan yang saudara dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan dari Roh yang Kudus, boleh tinggal bersama dengan saudara hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik, karena kita telah selesai, jika ada pengumuman dari Bapak Ibu dan